Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pagi-pagi siaran sebelum masuk kantor. Sekali lagi sebelumnya minta maaf dulu karena ini dalam perjalanan kerja ya. Jadi di mobil gak kondusif banget buat bikin podcast tempatnya ya. Tapi kebetulan juga gue belum ada tempat yang nyaman banget untuk bikin podcast karena kesibukan saat ini. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah tetap setia dengerin podcast gue, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Thank you so much ya, terima kasih karena kalian adalah pionir-pionir pencinta keuangan, pemerhati keuangan, dan kalian sangat diperlukan oleh orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih telah menjadi bagian penyalur dari ide-ide gue terkait dengan keuangan. Kebetulan saat ini nih orang-orang pada jual rumah tuh susah banget ya gitu, atau nggak apartemen ya gitu. Jadi ya dingin-dingin aja, slow-slow aja, nggak banyak iklan. Dan suatu kali di rumah gue itu ada saudara datang gitu ya pas acara ulang tahun anak gue gitu. Terus kemudian si tante ini nih ngomong sama mertua gue gitu, saat ini lagi jual rumah susah ya. Ya, kenapa ya? Kok dulu gampang banget jual rumah, sekarang kok susah ya jual rumah? Oke, kita bahas ya pelan-pelan. Ini dari perspektif gue. Kenapa orang jadi sekarang jadi jual rumah tuh susah gitu? Pertama, banyak banget orang tuh berinvestasi, diversifikasi investasi tuh banyak banget sekarang. Sekali lagi ya, diversifikasi investasi tuh banyak banget sekarang. Bahkan kebanyakan orang ngambil malah justru investasi yang sifatnya bentuknya online atau anak-anak muda sekarang kayak misalnya ya, sorry nyebut merek, kayak Bibit, Ajaib dan segala macamnya gitu. Jadi orang anak-anak muda sekarang lebih suka ke situ satu ya. Dan jangan-jangan rumah bukan menjadi orientasi utama. Kedua, juga jangan-jangan rumah sekarang orang-orang pada kalau beli rumah habis itu jualnya tuh tinggi-tinggi gitu. Tinggi-tinggi, wah bakal naik. Ya bakal naiknya seberapa? Apakah generasi muda yang generasi Z, generasi yang sekarang tuh bisa bayarnya gitu kan? Enggak juga kan gitu. Jadi jangan-jangan mereka sebenarnya susah juga untuk bayar gitu. So, gue lanjutin. Jadi jangan kaget kalau anak-anak muda sekarang itu jangan-jangan lebih suka untuk nyari kos atau nyari rumah-rumah yang murah yang di jauh-jauh ya. Terus kemudian mereka dengan biaya yang murah mereka naik kereta lebih murah. Terus kemudian jadi mereka pokoknya transportasinya mereka murah, jauh nggak apa-apa. Terus pilihan ngekos, terus lebih baik mereka nyimpan uangnya mereka. Terus dugaan gue juga mereka nggak berpikir untuk beli rumah yang di pusat-pusat kota, atau ada orang-orang yang punya ide untuk ngejualin rumah ya dari pusat, terus kemudian bakal kebeli atau enggak, kan pastinya mahal ya gitu. So tips dari gua buat teman-teman, tips gua ya sekali lagi buat teman-teman, kalau gua nih dari perspektif gua sebagai ini disclaimer on dulu ya, ini dari sudut pandang gua, bisa salah, lo boleh ngeritik kok. Gue selalu bisa salah dan lo semua boleh ngeritik. Gue lebih cenderung untuk memilih ketika gue punya uang, gue saat ini akan selalu melakukan diversifikasi. Jadi gue nggak akan ngabisin uang gue seluruhnya untuk beli rumah sono, beli rumah sini, beli rumah sono, beli rumah sini, ya. Karena saat ini mungkin kemampuan orang jadi lagi sulit banget. Situasi pandemi, terus kemudian dan tahun politik, terus kemudian harga bensin tinggi, terus kemudian jadi kemampuan untuk beli
Orang juga makin banyak yang kerja di Jakarta, dari Bogor ke Jakarta gitu kan, tapi juga nggak mampu untuk beli rumah di Jakarta, dengan makin mahal. Orang yang beli rumah makin makin dimahalin sampai kayak nggak ada batasnya gitu ya. Ya ya jujur aja, yang mertua gue, istri gue, adik ipar lebih demen untuk beli rumah gitu. Tapi kalau seluruh dananya, duit kita untuk beli rumah gitu ya, semuanya dihabisin untuk beli rumah baru, tanah baru ya, sebaiknya dipikirkan kembali aja, karena lakukan diversifikasi. Jadi supaya duit itu nggak mandek jadi tanah, jadi rumah gitu. Jadi harus di mix. Bahkan gue sampai kaget sih, saat ini gue juga kaget karena mendadak istri gue, karena dengar jual rumah itu sulit ya, istri gue jadi nanya gue, dia minta diajarin untuk diversifikasi investasi di tempat yang lain, kayak reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, yang hanya naruh duit tapi duitnya itu dibungain. Jadi bukan beli barang, bukan beli tanah, bukan beli rumah gitu ya. Karena mungkin orang mandek dan susah, kalau ngontrakin juga, kalau dia punya rumah atau punya rumah ya, dikontrakin juga kontraknya ngontraknya terlalu tinggi, juga orang jadi nggak mampu di zaman sekarang. Terus kemudian di tetangga gue di dekat rumah juga, sebelah rumah juga bilang, minta bantuan untuk jualin rumah mereka gitu. Dan itu nggak mudah ya gitu. Kalau nggak cakep tampilannya, nggak bagus tampilannya, ya nggak bakal susah juga gitu. Kita juga sempat waktu itu punya rumah, terus kemudian kita mau kontrakin, terus orang jarang banget, 2 bulan mungkin 3 bulan, atau nyari 1 tahun ya, sempat nggak ada yang mau sewa gitu. Jadi kita harus lakukan diversifikasi gitu. Jadi jangan hanya dana seluruh mungkin gaji kita, THR kita dedikasikan hanya untuk beli rumah sama tanah gitu. Menurut aku itu keputusan yang salah. Disclaimer on dulu ya. Jadi baiknya itu tetap seimbang gitu. Jadi ada beli tanah, beli reksadana, beli rumah, tapi juga seimbang juga ada beli reksadana, saham, terus obligasi dan segala macam, dan gitu ya. Jadi jangan atau, kalau kita terobsesi hanya satu nanti susah. Ketika dananya mandek, kita perlu duit jadi susah gitu. Semoga membantu teman-teman, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri. Terima kasih tetap setia dalam mendengarkan podcast gue yang mungkin nyebelin ini gitu ya. Dan semoga lo terinspirasi, semoga lo juga jadi di mana lo saat ini berada, lo menjadi calon-calon untuk bisa sounding tentang keuangan juga, memberikan pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar diri kalian. Salam dari gua, Lembu Tambun. Bye, peace.